Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'da. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua melalui YouTube ini, dan kita juga bersyukur berada dalam suasana ibadah puasa Ramadan. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah tentang puasa, keimanan, dan ukhuwah Islamiyah. Pemirsa rahimakumullah, telah kita sama-sama ketahui bahwa salah satu hikmah serta tujuan kita menjalankan ibadah puasa adalah untuk membina, meningkatkan, dan menguatkan keimanan kita. Dan karena itulah maka seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk kemudian bisa memperoleh ketakwaan. Dalam hal ini patutlah diintrospeksi atau dijadikan bahan muhasabah berkaitan dengan masalah keimanan itu dan menjadi bahan telaah kita bahwa sesungguhnya iman serta keimanan yang biasa kita juga mendengarnya di dalam berbagai ceramah atau khutbah, bahwa keimanan sebagai esensi keyakinan serta kepercayaan kita itu pada dasarnya akan terjadi secara fluktuatif. Dengan istilah lain bahwa iman itu biasa disebut sebagai keadaan yang yazid wa yanqus, ya. Artinya bertambah tetapi juga bisa berkurang. Tetapi kita juga sama-sama meyakini bahwa keimanan itu secara normatif adalah khususnya menyangkut 6 rukun iman yang kita percayai. Ya. Dan lebih dari itu, iman sesungguhnya adalah keyakinan yang seharusnya tidak hanya terhenti pada pernyataan atau pengakuan atas rukun iman itu, melainkan haruslah menjadi dasar bagi amal soleh kita, khususnya apa yang kita kembangkan di dalam kehidupan ini berkaitan dengan keislaman serta keihsanan. Pemirsa rahimakumullah, problematikanya yang selalu kita hadapi di dalam membina keimanan ini antara lain bahwa keimanan cenderung hanya berhenti pada pernyataan atau pengakuan. Bahkan keadaannya sangat dangkal, sehingga itulah maka tadi disebut bahwa kecenderungan iman itu bersifat turun naik, ya, fluktuatif di dalam kehidupan kita. Untuk ini patutlah kita ketahui apa sesungguhnya penyebab turun naiknya keimanan atau justru malah bisa merusak keimanan kita. Justru yang merusak itu juga datang dari dalam diri kita sendiri. Maka di sini
seringkali dikatakan bahwa perusak keimanan itu, dan juga sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, adalah bersifat-sifat yang disebut misalnya tahayul, khurafat, kemusyrikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 36 menyatakan, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pemirsa yang budiman, lebih dari sifat-sifat seperti disebutkan tadi, tahayul, hurafat, kemusyrikan dan sebagainya, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang, kehidupan yang serba modern ini, maka sesungguhnya faktor keduniawian dan bisa juga faktor ilmu pengetahuan serta teknologi itu menjadi penyebab terhadap rusaknya keimanan itu. Mengapa tidak misalnya banyak kita saksikan bagaimana kecenderungan sekularisme, liberalisme, dan bahkan ideologi-ideologi dunia lainnya yang tidak sedikit membuat dangkalnya keimanan. Dan patutlah kita sadari bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan maupun teknologi yang juga muncul di dalam berbagai ideologi seperti tadi, itu sebetulnya semata-mata hanya didasarkan kepada nalar ide atau bersifat subjektif. Maka akibatnya menimbulkan banyak hal yang kurang baik, menimbulkan tindakan-tindakan yang bersifat subjektif, sepihak, ya. Dan pada gilirannya juga tidak sedikit implikasi negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan itu menimbulkan perpecahan dalam berbagai kelompok dan perbedaan kemampuan dalam berbagai penafsiran. Disinilah maka saya mencoba menghubungkan lebih lanjut antara keimanan yang seharusnya kita bina dan menghindari sifat-sifat keimanan yang dirusak oleh kecenderungan-kecenderungan tadi, lalu bagaimana implikasinya terhadap kehidupan persaudaraan atau ukhuwah. Dan disinilah kita juga melihat dalam berbagai kenyataan bahwa sesungguhnya kehidupan umat, ya, kehidupan kita, umat Islam khususnya, itu dalam kenyataannya adalah umat yang memang beragam. Boleh dikatakan juga hal ini merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu sekalian terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, dan hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Pemirsa yang budiman, dalam hal ini pula kita sesungguhnya bisa menyadari bahwa kalaulah persatuan umat itu kita bangun secara fisik, tentulah suatu hal yang sangat sulit, karena realitas umat yang terdiri dari kelompok-kelompok tadi, yang terdiri dari firqah-firqah, ya, bergolongan-bergolongan untuk dikembangkan menjadi suatu persatuan secara fisik,
tentulah sesuatu yang mustahil dilakukan. Nah, oleh karena itu maka prinsip Islam mengenai persatuan ataupun ukhuwah, yakni hendaknya dibangun dalam satu persatuan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula di dalam firman-Nya yang lain, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat ini kita dapat menarik garis kesimpulan atau inti apa yang harus dikembangkan hubungannya dengan iman tadi. Dapatlah kita katakan bahwa sungguhnya ukhuwah Islamiyah adalah karunia Allah, adalah sifat yang menyatu dengan iman dan takwa, bahkan ia akan memberi pengaruh positif kepada kehidupan masyarakat yang majemuk itu, dalam kedamaian, dalam persaudaraan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, satu hal yang harus kita kembangkan berkaitan dengan keimanan itu agar menjadi dasar bagi terbentuknya kehidupan yang damai yang berdasar itu bukanlah iman yang sebatas kata-kata, bukanlah iman yang sebatas wacana, melainkan iman yang betul-betul terbit dari hati nurani yang takwa. Dan disinilah maka kesempatan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan merupakan momentum yang sangat efektif dan sangat tepat di dalam membina keimanan itu. Dan sebagaimana Allah juga menyatakan di dalam firman yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh akan beruntung, akan berbahagia, akan damai orang yang selalu membersihkan dirinya, di antaranya seperti yang kita lakukan sekarang melalui ibadah puasa, kemudian selalu mengingat Allah dan menjalankan salat sebagai perwujudan dari keimanan tadi, maka keberuntungan itu pula, kedamaian itu pula, insya Allah akan menjadi wasilah kita di dalam membangun persaudaraan kita. Demikian, semoga renungan ini bermanfaat. Dan satu hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut, bahwa ukhuwah Islamiyah sebagai karunia Allah itu hanyalah mungkin dibangun selain berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang ruhaniyah tadi, adalah kita selalu diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali persaudaraan berdasarkan keimanan itu. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum al-ayah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan insyaallah kita dapat membangun kehidupan ini dengan dasar keimanan dan penuh persaudaraan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.